Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah dari program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Pas lagi debat ini ya. Anak-anak kita semua harus bisa makan Ini bergizi kampanyenya kayak gini minimal ya. 1 kali sehari. Makanan bergizi. Dengan program makan bergizi, Soalnya rasanya aneh. Gak enak. Terlalu karena agak panis. Nah, tahunya juga agak sudah kecut, kurang gara-gara lauknya tuh dikit. kurang enak pala lu. Program makan bergizi gratis telah berjalan sejak awal Januari lalu. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, balita, santri, siswa dari berbagai jenjang mulai PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Dimulai di 190 lokasi di 26 provinsi, program ini ditargetkan dapat menjangkau 15 hingga 20 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025. Ya, jadi belum di seluruh tempat ya, tapi udah sebagian besar dan secara bertahap masih meningkat ya. Kalau bisa merata ke seluruh Indonesia gitu program ini. Ya. Program ini dicetus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 lalu. Program ini tercantum pada visi misi mereka yang menjanjikan pemberian makan dan susu gratis untuk anak sekolah, balita, program dan ibu kerjanya hamil. ya. Dengan tujuan untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan, dan membantu perekonomian keluarga. Gitu. Jadi harapannya ketika anaknya udah dikasih makan yang cukup nih, mereka jadi sehat. Nah, ketika udah sehat badannya gitu, mereka bisa lebih fokus ke kegiatan yang bisa mereka lakukan, misalnya belajar, olahraga, dan tumbuh berkembangnya si anak. Gitu. Kalau misalnya makannya aja kurang, gimana mau tumbuh, gimana mau berkembang, gimana mau belajar dan sebagainya. Jadi kalau menyelesaikan satu masalah bisa menyelesaikan masalah yang lain gitu. Dimulai dari makannya dulu gitu kan. Dari programnya itu harapannya seperti itu ya. Untuk menjalankan program makan bergizi gratis, pemerintah sampai melakukan studi banding ke salah satu negara di benua biru Eropa, Swedia. Pemerintah rela menempuh jarak 10.000 km lebih untuk belajar mengenai penyediaan makan bergizi gratis di sekolah. Indonesia menjadikan Swedia sebagai percontohan dikarenakan Swedia sudah menyediakan makan bergizi gratis sejak tahun 1900-an dengan sasaran anak usia 6 hingga 16 tahun dan sebagian besar siswa berusia 16 hingga 19 tahun selama 5 hari dalam 1 minggu. Tak hanya Swedia, Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan Jepang untuk mensukseskan makanan bergizi gratis. Makan siang sekolah atau Kyosoku di Jepang telah menjadi bagian resmi dari kurikulum sekolah Jepang sejak tahun 1954. Kyosoku melibatkan kolaborasi ahli gizi dalam meraih menu harian yang seimbang dan bervariasi. Menu ini mencakup hidangan utama, lauk pauk, dan makanan penutup dengan fokus pada keseimbangan gizi. Selain itu, Kyosoku juga berfungsi sebagai bagian dari program pendidikan gizi yang disebut Sokuiku, yang bertujuan untuk mempromosikan praktik diet sehat dan berkelanjutan di masyarakat Jepang. Jadi nggak cuma ngasih makanannya doang nih, tapi mengajarkan kepada anak-anak untuk makan makanan yang sehat juga. Jadi misalnya porsi proteinnya berapa, sayurnya berapa, dan nasinya berapa, misalnya seperti itu ya. Jadi dibiasakan si anak ini untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, sehingga mereka terbiasa. Ya awalnya mungkin nggak suka makan sayur, ada yang nggak suka makan daging dan sebagainya. Diajarkan untuk makan makanan yang berseimbang juga. Jadi nggak cuma untuk mengenyangkan perutnya, tapi juga mengajarkan pola hidup yang sehat. Gitu. Jadi diharapkan setelah program ini berlangsung, nanti besarnya mereka akan terbiasa menggunakan pola makan seperti ini. Memiliki pola makan yang sehat lah. Jadi seimbang tuh antara karbohidratnya berapa, sayurnya berapa, sama lauk pauknya. Ya porsinya seimbang dan sebagainya. Tambah mungkin buah-buahan gitu ya, sama mungkin susu juga gitu. Jadi memperlengkap gitu gizi mereka, dan kedepannya juga ya saat mereka udah keluar dari sekolah itu. Jadi saat udah remaja ataupun udah kerja, mereka juga akan biasakan apa yang telah mereka makan di sekolah mereka gitu. Gratis di Indonesia menelan anggaran yang fantastis, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Namun, program ini diklaim hanya dapat dibiayai hingga Juni 2025 mendatang. 6 bulan doang. Badan Gizi Nasional atau BGN merekomendasikan penambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis agar bisa menjangkau sasaran penerima manfaat yang lebih luas hingga akhir tahun 2025.
Namun, pada pelaksanaannya program besar ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ya. Banyak yang menganggap program ini hanya menghabiskan anggaran saja. Belum lagi, program ini dikritik karena porsi dan rasa makanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Lantas, apa saja catatan untuk program makan bergizi gratis ini? Untuk Ini menjawab pertanyaan di evaluasinya apa atas, aja nih? kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih problem yang tengah menjadi pembicaraan di masyarakat terkait makan bergizi gratis. Pertama adalah anggaran. Ya, Nah, ya, anggaran ya. menjadi persoalan Uangnya nih. utama yang dikritik oleh banyak kalangan karena jumlahnya yang terus membengkak dan simpang siur. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku kalau anggaran yang tersisa untuk program makan bergizi gratis tinggal 71 triliun rupiah, yang mana hanya cukup untuk membiayai program ini sampai Juni 2025 mendatang. Zulhas juga menyebut untuk menjalankan program ini selama 1 tahun penuh diperlukan anggaran hingga 420 triliun rupiah. Itu bisa 6 kali lipatnya dari jumlah itu yang dibutuhkan ya. Jadi itu ya, di awal 71 itu batal butuh 6 kali lipat ya, sampai 420 triliun. Itu saking banyaknya atau saking mahalnya. Itu untuk mencukupi keseluruhan. Ya, jadi semakin banyak anak yang dikasih makan, berarti semakin besar juga uang yang harus dikeluarkan. Itu jadi membekak sekali ini ya, apa ya, dana yang dibutuhkan ini. Dari Badan Gizi Nasional yang menyebut hanya dengan tambahan anggaran 100 triliun rupiah, pemerintah bisa memenuhi target 82,9 juta orang hingga akhir tahun 2025. Membekaknya anggaran makan bergizi gratis salah satunya disebabkan oleh bahan pangan yang digunakan masih impor dari negara lain. Ada juga inisiatif Impor, dari ya. Kemendagri yang meminta pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk ikut turunan demi mensukseskan program makan bergizi gratis. Di tengah simpang siur kekurangan anggaran, Presiden Prabowo Subianto menjamin kalau anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi seluruh anak Indonesia telah tersedia. Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Sudah lebih dari 2 pekan berjalan, pelaksanaan program makan bergizi gratis belum maksimal. Berbagai permasalahan masih terus terjadi di sejumlah lokasi. Hal ini terlihat dari sejumlah postingan berupa foto dan video para siswa di jagat maya yang Ya, jadi lihat dari porsinya kayak kurang sekali gitu. Kalau misalnya nggak kurang ya nggak seimbang. Jadi antara porsi lauknya, nasinya, mungkin sayurnya itu mungkin tidak mencukupi kebutuhan dari anaknya. Ya, bisa dilihat dari foto-fotonya lah gitu. sedikit, khususnya di bagian lauk pauk. Selain porsi, tidak sedikit para siswa juga menyebut kalau rasa makanan MBG tidak enak dan hambar. Soalnya rasanya aneh. 40 siswa sekolah Nah, mungkin kok rasanya aneh itu tergantung dari dapur yang membuat makanan tersebut, dan juga ini ya masalah dari keuangannya. Nah, karena keuangannya itu sangat menipis, tadi harus ditekan tuh ya, makanya yang harus dikurangin adalah bumbunya. Jadi gimana caranya biar porsinya ada tapi tetap bisa dikirimkan gitu ya. Jadi uangnya mereka dapat untung, makanannya bisa dikirim, anak-anak bisa makan. Tapi resikonya tadi harus ada yang dikurangin. Nah, mungkin yang dikurangin di sini adalah bumbunya. Karena bumbunya mahal ya. Kalau misalnya mau bumbunya itu apa ya, melimpah ya, yang tebel rasanya itu akan memakan lebih banyak biaya, dan kalau dipaksakan nanti yang bakal merugi itu adalah perusahaan yang ngebuat makanannya. Itu jadi resikonya itu kalau dananya itu kurang ya begini, pasti ada sesuatu yang dikurangi. Itu entah itu dari porsinya, dari bumbunya, atau dari apa ya, penyajiannya lah. Mungkin bahannya itu dari yang kurang segar juga ya, jadi masalah itu. keracunan Kualitasnya. makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Ini keracunan nih ya. Diduga usai menyantap makanan ayam dari program pemerintah makan bergizi gratis. Permasalahan yang lebih serius pun juga terjadi beberapa waktu lalu. Sebanyak 40 siswa SDN Duku 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap menu Keracunan. makan bergizi gratis. Pihak sekolah menduga para siswa keracunan karena menyantap ayam marinasi dalam menu makan bergizi gratis yang belum matang. Selain nggak soal matang. rasa dan porsi yang tidak sesuai harapan, masalah lain yang muncul adalah angka kecukupan gizi. Bentar, kalau misalnya nggak matang berarti masaknya kurang lama ya. Bisa aja itu salah satu bentuk pengurangan biaya, karena kan masak itu kan butuh energi kan, entah itu dari gas gitu kan. Nah, gas itu kalau misalnya dia terlalu lama digunakan itu kan akan habis. Maka itu untuk mempercepat prosesnya mungkin nggak terlalu lama masaknya, sehingga nggak matang dengan sempurna dan menyebabkan bisanya keracunan gitu ya. Jadi ada bakteri yang belum mati. Nah, bakteri itu bisa meracuni makanannya, mengkontaminasi. Nah, ketika udah berkembang di situ dan dikonsumsi, akhirnya bisa menyebabkan keracunan tadi gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu bentuk efisiensi ya. Ternyata di masaknya kurang lama gitu, kurang menyeluruh, sehingga
akhirnya begini ya, bisa keracunan. Nomor 28 tahun 2019, angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, estimasi rata-rata kecukupan energinya sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari dan kecukupan protein sebesar 57 gram per hari. Badan Gizi Nasional mengklaim menu makanan yang disediakan dalam program ini telah didesain guna memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 400 hingga 500 kalori kebutuhan gizi harian dan makan siang sebesar 600 hingga 700 kalori. Gak cuma soal gizi, masalah lain yang muncul adalah adanya pungutan liar atau pungli dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Viral di media sosial, pihak sekolah SD Negeri 96 Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang yang diduga meminta orang tua murid untuk membayar iuran sebesar Rp10.000. Katanya sih uang tersebut akan digunakan untuk wadah makan bergizi gratis. Katanya gratis, kok bayar? Jadi butuh pengawasan juga ya, nggak cuma wah nih program jalan gitu, tapi dibutuhkan pengawasan juga. Apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik? Nah kalau misalnya nggak diawasi ya bisa jadi kayak gini kejadiannya. Jadi dari yang buat makanan minta dana tambahan untuk menambah gitu ya makanan yang ada di sana. Misalnya bilangnya untuk kebutuhan wadahnya atau kebutuhan porsinya dan sebagainya. Gitu. Jadi ada pungutan-pungutan liar ini yang bisa merugikan masyarakatnya dan anak-anak yang memakan makanan tersebut lah. Dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah seharusnya mengevaluasi program andalannya ini. Dibandingkan menggunakan komoditas impor, alangkah baiknya pemerintah mengoptimalkan bahan pangan dari dalam negeri. Selain dapat menekan anggaran, langkah ini juga bisa menjadi awal untuk mewujudkan swasembada pangan. Sementara itu, ya kan bayangin kalau misalnya dari luar negeri, ini kalau misalnya kita terus bergantung pada luar negeri, nanti yang diuntungkan adalah luar negeri, gitu ya, karena bahan-bahannya dari luar, gitu. Sedangkan kalau kita bisa produksi sendiri, misalnya daerah ini dia punya produksi sayurnya, dagingnya dan sebagainya itu dari daerah tersebut, ketika digunakan secara domestik ya, jadi nggak perlu impor nih, ya nggak perlu barang-barang impor. Jadi menggunakan apa yang ada di sekitarnya saja, itu kan bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Jadi ekonominya jalan, anak-anaknya sehat, gitu ya. Jadi memutar uangnya itu lebih cepat di daerah tersebut. Ya, jadi bisnis-bisnis itu berkembang juga dari program ini. Nggak cuma anak-anaknya, tapi bisnisnya juga gitu. Jadi bisa mencakup banyak hal lah dari program ini itu ya manfaatnya. Kadis atau Selios menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah skema penyaluran yang saat ini sentralistik lewat vendor besar menjadi desentralistik atau model penyaluran langsung ke sekolah dan UMKM lokal untuk mengurangi potensi korupsi skala besar. Selios menilai penerapan model penyaluran langsung ke sekolah dan UMKM lokal dapat mengurangi potensi korupsi sebesar 9,5% dan dapat mengefisiensikan anggaran dibandingkan dengan skema yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Selius juga memperkirakan jika program makan bergizi gratis terus berjalan hingga tahun 2029, APBN akan mengalami defisit sebesar 3,34% dari PDB pada tahun 2029. Angka ini melebihi ambang batas aman yang diatur oleh undang-undang yakni 3%. Pengawasan pelaksanaan makan bergizi gratis juga harus ditingkatkan. Terlebih ditemukan kasus pungutan liar yang terjadi beberapa waktu lalu. Respon pemerintah dengan membuat platform bgn.lapor.go.id patut diapresiasi sebagai tindakan untuk mencegah hal serupa terjadi. Namun perlu diingat, menunggu laporan dari masyarakat saja tidak cukup. Pemerintah tetap harus mengawasi program ini agar dapat berjalan dengan baik. Jadi dua arah tuh ya, dari pemerintahnya itu punya pengawasan dan dari masyarakat juga ikut mengawasi program ini. Jadi nggak ada yang bisa main-main gitu dengan program seperti ini karena taruhannya di mana ya, di masyarakat itu, di anak-anak ini gitu ya, yang tempat masa depan itu bertumpu gitu. Kalau misalnya program itu dimain-mainkan, yang jadi korban ya anak-anak itu, masa depan dari bangsa ini. Tidak boleh ada pungutan apapun ya, jadi termasuk tempat makan tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, masyarakat laporkan saja, bisa dilaporkan melalui beberapa platform yang sudah dibuat, termasuk lewat bgn.lapor.go.id ya, atau juga beberapa nomor kontak yang sudah BGN siapkan. Intinya ini semua harus dari APBN, tidak ada pungutan. Kalaupun nanti ada di luar APBN, tentu nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Selain memastikan program makan bergizi gratis bebas dari pungli, angka kecukupan gizi pun perlu diperhatikan. Namun, pemerintah juga perlu memahami preferensi selera makan anak-anak, baik dari segi rasa maupun porsi. Juga nih ya. Komentar para siswa yang ramai di media sosial soal rasa dan porsi sudah seharusnya dijadikan pemerintah sebagai bahan evaluasi, bukan malah menyewa buzzer untuk menjudge pernyataan jujur para siswa dengan cap tidak bersyukur. Nah, ente komplain. Sekaya apa ente? Cuman satu hal. Jadi resikonya memang situ ya, karena pemerintah, masyarakat itu udah berusaha semaksimal mungkin
Ya tapi yang mengkonsumsi kan anak-anaknya, dan anak-anak ini tahu ya kalau nggak diajarkan, nggak dibiasakan itu biasanya pilih-pilih makanan. Anda itu bilang oh makanannya nggak enak atau emang kurang suka sama bahannya gitu. Mungkin ada yang alergi juga gitu. Nah ini ya masih program awal nih. Jadi masih ada reaksi. Oh mungkin anak ini belum terbiasa makan sayur, atau mungkin dari produknya itu emang kurang berkualitas sehingga rasanya itu tidak maksimal. Entah itu ada yang kecut, ada yang gak enak, ataupun yang tidak sesuai dengan lidahnya. Ya jadi ya harus dibiasakan juga dari anak-anaknya, karena ini masih program baru nih. Anak-anak masih mungkin kaget gitu dengan program seperti ini, maka itu butuh apa ya, waktu yang lebih lama untuk evaluasi juga apakah yang salah tuh di anak-anaknya, di yang menyediakan makanannya, atau di mananya gitu ya. Nanti harus dievaluasi programnya. Makanan yang nggak bisa dipaksain dengan cara militer. Nah ini bagus, harus makan, harus habis. Ujung-ujungnya anaknya memang nggak makan, bahkan ada yang disisihkan gitu loh ya. Nah nggak bisa pakai cara begitu. Makanya saya mengatakan assessment yang paling penting adalah memahami preferensi makan anak. Tapi apakah berarti preferensinya gorengan dan sosis-sosisan kita lalu ikutin anak maunya kayak gitu? Kan namanya bukan makanan bergizi. Nggak bisa. Pemerintah meyakini bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting. Namun perlu dicatat bahwa 70% kasus stunting di Indonesia disebabkan oleh kesalahan pola asuh. Nah, pola ASI juga Worth it penting. nggak tuh makan bergizi gratis dapat mencegah stunting? Ya, jadi pola ASI juga penting ya. Itu utama. Jadi di sekolah tuh mereka tuh mungkin dibiasakan ya makan sehat dan sebagainya. Tapi kalau di rumahnya itu nggak diajarkan atau nggak dibiasakan, mereka akan kembali ke pola awal ataupun makanan yang nggak sehat ke itu. Jadi nggak seimbang lagi di rumahnya. Padahal yang penting tuh pengajaran ataupun sosialisasi makanan sehat tuh di rumah juga. Gitu nggak, jadi nggak cuma di sekolah mereka disajikan makanan yang sehat, yang seimbang, tapi di rumahnya juga gitu ya. Ketika pemerintah itu emang nggak bisa mengawasi secara detail banget per rumah tangganya. Jadi orang tua tuh harus belajar juga nih makanan yang sehat tuh bagaimana ya. Misalnya sayurnya berapa, lauknya berapa, porsi nasinya berapa, gitu ya. Semuanya harus dikasih tahu juga supaya di rumah dibiasakan, di sekolah bisa makan enak juga. Jadi semua itu berkolaborasi. Gak cuma pemerintah yang bekerja, tapi masyarakat juga ya. Para orang tua ini yang punya anak ini juga harus membiasakan anaknya untuk mengkonsumsi pola makan yang sehat juga kepada anaknya, sehingga anak juga nggak menolak ketika dikasih makan di sekolah gitu, karena terbiasa di rumah dikasih makan yang sesuai gitu ya, dari pola makannya udah sesuai nih, dibawa ke sekolah, di sekolah nanti dibiasakan juga, nanti balik ke rumah kembali dibiasakan. Jadi terus menerus polanya adalah kolaborasi antara orang tua, pemerintah, sama anak-anaknya ya. Stunting di Indonesia itu bukan karena orangnya nggak bisa beli makanan, bukan karena mereka miskin, tapi karena pola asuh yang salah. Ya, nah itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan bahwa buat apa kita mencuci di air keruh? Maksudnya demikian, karena kita kelihatannya nge-push ya pola makan yang baik, ya, makanannya sehat, program-program karitatif dijalankan pemerintah kelihatannya kayak Sinterklas gitu kan ya, bagi-bagi gratis segala macam. Tapi ntar dulu, sementara orang-orang ini dihujani oleh iklan, ya bayi lahir udah kasih susu formula, akhirnya bayinya diare, itu kan nggak masuk akal ya kan? Gimana nggak stunting coba? Lalu kemudian misalnya orang diberi makan cuma sekali sehari dengan makanan yang gizinya lengkap dan kalorinya cukup. Sementara makan pagi dan makan malamnya itu ya, masih sisanya. Hampir sebulan program makan bergizi gratis terlaksana. Pemerintah mengklaim evaluasi kebijakan dan teknis terus dilakukan. Akankah program ambisius Prabowo Subianto ini berkelanjutan? Jadi nggak cuma di sekolah aja, tapi harus di rumahnya juga dikasih pemberitahuan yang cukup kepada para orang tuanya, supaya tadi berjalan lebih efektif. Bayangin kalau misalnya sekali doang, kan orang normalnya tuh makan itu 3 kali sehari. Nah kalau misalnya cuma sekali doang nih yang efektif, berarti kan cuma 33% dari total 100%-nya gitu. Yang 66%-nya ya di rumah. Berarti orang tua tuh memiliki 2/3 andil yang besar untuk mempengaruhi pola makan di rumahnya. Berarti ya orang tua juga harus terlibat langsung dengan bagaimana cara mengasuh anak-anaknya, khususnya dalam memberi makanan yang polanya sehat ya, yang cukup dari gizinya, dari porsinya. Itu nggak cuma memberikan apa yang anak mau, tapi harus dibiasakan juga bagaimana kita bisa anak ini tuh sesuai dengan gizi yang cukup juga, supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari video ini ya. Yang kalau misalkan terkait dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.